Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kita melanjutkan lagi majelis kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Pada malam hari ini kita di majelis ke-80, masih di bab sujud tilawah. Masih di bab sujud at-tilawah. Kita akan membaca hadis 344. Qala al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, wa an Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala, ya ayuhan nas inna namurru bis sujudi faman sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala ithma alaihi. Rawahul Bukhari. Wa fihi innallaha ta'ala lam yafrid as-sujuda illa an nasha wa huwa fil muwatta. Kata beliau rahimahullah dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, wahai annas, orang-orang manusia, itu belum mengkhitab banyak orang di hadapannya. Ini terjadi waktu belum menjadi khalifah. Kita melewati bacaan ayat sujud. Maka barang siapa yang sujud, ia telah mendapat pahala. Dan barang siapa yang tidak sujud, maka ia tidak mendapat dosa. Kata beliau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan dalam hadis itu disebutkan, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkan. Allah tidak mewajibkan sujud kecuali jika kita menghendaki. Itu digantung terhadap keinginan kita mau sujud atau tidak. Hadis ini termuat dalam kitab Al-Muwatta. Sumber hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sebagaimana yang beliau katakan di nomor 1077 dan Imam Malik dalam Muwatta di jilid 1 halaman 206. Derajat hadis dalam riwayat Imam Al-Bukhari sahih. Dan riwayat Imam Malik terdapat keterputusan di dalam sanadnya. Iya, di dalam sanadnya. Ini yang beliau sebutkan di kelanjutan hadits-hadits tentang sujud tilawah. Fikih hadits disyariatkannya pertama tentunya sujud tilawah. Tentunya karena Umar mengatakan kita akan melewati sujud, ayat sujud. Maka siapa yang sujud maka dia telah mendapat pahala. Tidak dikatakan mendapat pahala kalau itu tidak sunnah. Dan ini ucapan dari Umar. Kita sudah maklumi ucapan Umar hujjah. Ucapan sahabat hujjah. Apalagi ini Umar yang Nabi SAW katakan kepada kita, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya khalifah setelahku. Itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali.
Ini wasiat khusus. Dan ini tentunya sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya, syarat berhujjah dengan ucapan sahabat tidak menyelisih nas, tidak menyelisih dalil dari Nabi. Tentunya tidak ini ya, karena Nabi sujud di An-Najm, sujud di Al-Alaq, sujud di Al-Insyiqaq. Kan begitu? Berarti tidak menyelisih dalil. Maka ini tentunya menguatkan bahwa ucapan Umar ini hujjah. Makanya saya katakan di fikih nomor 1 disyariatkan sujud tilawah. Iya. Dan di kesempatan ini karena kita berbicara tentang disyariatkannya, maka saya tambahkan fikih kedua. Sahih dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam beliau sujud pada 4 tempat. Itu yang dinukil Nabi sujud. 4 tempat. Yaitu pada surat Shad ayat 24, An-Najm ayat 62, Al-Insyiqaq ayat 20-21, Al-Alaq ayat 19. Ini yang dinukil dari Nabi secara sahih bahwa beliau sujud di situ. Ia beliau sujud di sini. Shad 24, An-Najm 62, Al-Insyiqaq 20-21, dan Al-Alaq 19. Ayat 19. Ini yang dinukil dari Nabi. Dan disunahkan untuk sujud pada setiap yang ada lambang sajadahnya dalam Al-Quran. Itu kalau kita periksa Quran, maka yang terdapat lambang sajadahnya ada di surat Al-A'raf, paling terdepannya ya, Al-A'raf di ayat 206, Ar-Ra'd di ayat 15, An-Nahl di ayat 49-50, Al-Isra di ayat 107-109, di Maryam 58, Al-Hajj 2 tempat, ayat 18 dan 77, 2 tempat kalau Al-Hajj. Kemudian Al-Furqan di ayat 60, An-Naml di ayat 25-26, As-Sajdah di ayat 15, Fussilat di ayat 37-38. Ini yang ada lambang sajadahnya ditambah tadi 4. Ditambah tadi 4 di atas. Shad 24, An-Najm 62, Al-Insyiqaq 20-21, Al-Alaq 19. Yang kita nukil ini, kalau di 4 tadi disepakati. Ini supaya jelas. Supaya nanti kita kalau ada yang menukil tidak sujud, iya sebenarnya tidak ada masalah. Karena memang semua ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Sujud tilawah itu tidak wajib. Hukumnya adalah sunnah. Makanya di sana ada orang yang misalnya mengingkari orang yang tidak sujud, salah tentunya. Karena yang berpendapat sunnah itu, yang berpendapat sujud tilawah sunnah. Iya. Disepakati di 4 tempat pertama. Sengaja kami pisahkan ini. 4 tempat pertama itu disepakati akan disunnahkannya sujud. Di 4 surat tadi, yang pertama itu. Shad disepakati sujud. An-Najm sujud. Al-Insyiqaq sujud. Al-Alaq sujud. Iya. 3 tempat di surah Mufassal, karena An-Najm Mufassal, Al-Insyiqaq Mufassal, Al-Alaq Mufassal. Kemudian Shad ini bukan Mufassal. 4 ini disepakati sujud. Adapun yang saya nukil setelah 4 itu diperselisihkan. Dan yang saya katakan ini disunahkan untuk sujud pada setiap yang ada lambang sajadahnya,
Ini pendapat mayoritas ahli fikih. Ini pendapat mayoritas. Sebagian ulama berpendapat selain mayoritas ahli fikih tidak sujud kecuali pada 4 tadi, walaupun ada lambang sajadahnya. Kenapa? Karena dinukil dari Nabi hanya 4. Itu dalil mereka. Karena yang dinukil dari Nabi hanya 4. Jadi jangan kaget nanti ada orang lewat Al-A'raf 206 tidak sujud. Lewat Ar-Ra'd ayat 15 tidak sujud. An-Nahl ayat 49-50 yaitu sujudnya di 50. Bacanya dari 49-50. Kemudian Al-Isra 107, 18, 19. 3 ayat dibaca baru sujud. Maryam 58, Al-Hajj di ayat 18 sujud. Dan di ayat 77 sujud. Al-Furqan 60, An-Naml 25-26, As-Sajadah 15. Ini yang biasa dibaca hari Jumat, subuh. Fusilat 37-38. Kalau tidak ada yang tidak sujud, itu mereka berpendapat karena Nabi dinukil hanya sujud pada 4 tempat pertama. Itu dalil mereka. Sementara mayoritas berpendapat sujud. Seperti yang terus terang yang saya katakan ini mayoritas. Yang saya katakan dan disunahkan untuk sujud pada setiap yang ada lambang sajadahnya. Apa dalilnya? Dalil mereka isyarat. Karena ada namanya dalil di usul fikih, dalilul isyarah wa tambih wal ima. Bagi yang orang sudah belajar fikih lanjutan, bukan fikih di 2 fikih usul fikih pertama ya. Kalau baru belajar usul minimum usul belum. Karena itu baru dalil yang disepakati. Dalil di Waraqat belum. Karena itu juga masih membahas dalil-dalil yang disepakati. Baru sedikit yang tidak disepakati. Nanti di fikih lanjutan, usul fikih lanjutan baru disebutkan. Di antara dalil syariah adalah at-tambih wal ima wal isyarah. Tambih. Kenapa Nabi sujud di 4 tempat itu? Kan begitu pertanyaannya. Kenapa Nabi sujud di 4 tempat itu? Karena ada ayat sajadah. Maka sama juga di tempat lain. Sama juga di tempat lain. Yang ada ayat sajadahnya sujud. Itu dalilnya. Terdapat dalil isyarat. Isyarat dari Nabi. Dan ini termasuk dalil syar'i. Termasuk dalil syar'i. Adapun Nabi tidak sujud, menunjukkan tidak wajib. Kadang Nabi tinggalkan sujud. Itu menunjukkan apa? Tidak wajib sujud. Bukan berarti 4 tempat ini tidak selain 4 tempat ini tidak sujud. Dan dalil jumhur ini adalah dalil yang sangat kuat. Dalil yang sangat kuat. Ini yang sesuai dengan di kebanyakan tempat. Seperti nanti kita akan bahas di buku ini. Masalah sholat duha yang paling orang sering bicarakan. Sholat duha kan ada 2 penukilan. Ada Nabi selalu lakukan. Ada juga penukilan dari Aisyah. Nabi tidak pernah lakukan. Ini maksudnya apa ini? Nanti kita akan bicarakan sama dengan ini. Sama modelnya ini. Nabi di 4 tempat sujud. Di 4 tempat yang pertama yang saya pisahkan itu. Sod, An-Najm, Al-Insyiqaq, Al-Alaq. Sujud. Sisanya ada 10 atau ada 11 itu. Karena ada juga perselisihan di surah Al-Hajj. 2 kali atau 1. Iya. Sisanya sujud juga. Karena terdapat dalil isyarat. Karena dalam syariat ini kadang menyebutkan sesuatu lafaz terdapat isyarat terhadap hal yang lain yang sama. Terhadap hal yang lain yang sama. Makanya pendapat jumhur, pendapat mayoritas dalam hal ini adalah pendapat yang benar. Termasuk di As-Sajadah di hari Jumat. Termasuk di surah As-Sajadah di hari Jumat. Sunnah sujud. Tapi kalau ada imam tidak sujud, tidak masalah. Tidak masalah. Mungkin ini akan agak asing mungkin di kita. Iya, karena memang ya kalau di tempat-tempat kita, tempat sunnah ya baca sajadah tidak sujud.
Bahkan memang biar di Yaman juga begitu. Karena kan memang berdalil 4 itu. Iya. Cuman bukan berarti mereka juga tidak berpendapat tidak sujud. Tidak. Siapa yang terbatas pada 4 tidak apa-apa. Siapa yang sujud pada tempat lain tidak apa-apa juga. Iya. Bahkan Syekh Bilal sendiri pernah dia disuruh imam di makbar. Di makbar itu kita kalau subuh, Jumat baca sajadah. Kalau imam utamanya tidak sujud. Tiba-tiba dia disuruh maju oleh Syekh Imam. Karena Syekh bukan imam utama. Kadang imam Ramadan saja. Tapi waktu itu disuruh maju. Sholat subuh. Jumat lagi. Dia bacalah sajadah. Dia baca sajadah. Sujud. Itu bisa dikatakan pertama kali. Orang-orang di belakang. Ada apa? Kenapa ini dia sujud? Kan aneh. Karena memang kan ini adalah pendapat mayoritas. Pendapat mayoritas kalau kita hanya di fikih dasar tentunya di fikih dasar tidak terlalu disebutkan. Cuman supaya kita paham karena banyak kita ini ribut di orang awam. Meributkan sujud di Jumat. Sebenarnya yang meributkan adalah karena ilmu kita yang sedikit. Kita tidak tahu kalau mayoritas, mereka sujud itu mayoritas. Pendapat mayoritas, cuman di antara kita kadang ada yang bilang bid'ah. Tidak ada orang bilang bid'ah. Tidak ada yang bilang bid'ah di situ. Mayoritas berpendapat. Mayoritas berpendapat bahwa di situ adalah sujud. Cuman saja mungkin kalau orang tidak tahu ya butuh dikasih tahu dulu. Supaya ketika langsung dilakukan ini orang nanti masalah. Apa ini? Kenapa tiba-tiba orang berjenggot sujud? Biasanya itu di awam. Enggak, ini pendapat mayoritas. Jadi yang mereka lakukan itu mayoritas. Cuma salahnya seperti yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Salahnya mereka adalah seperti mewajibkan. Ini salahnya. Kalau kita sholat subuh Jumat. Baca sajadah. Dia wajibkan sujud. Seperti begitu. Siapa yang tidak sujud? Tidak. Tidak melakukan yang wajib. Tidak. Tidak wajib ini. Tidak apa-apa kita baca sajadah. Tidak sujud. Tidak ada masalah. Di awam. Menganggap itu adalah apa? Wajib. Itu saja salahnya. Lihat perkataan Umar ini. Lihat perkataan Umar. Perkataan Umar mencakup ini tempat-tempat. Makanya kita tidak kalau bilang bid'ah, berarti Umar bid'ah. Tidak. Umar tidak melakukan bid'ah dalam masalah ini karena berdalil dengan isyarat dari Nabi. Isyarat dari Nabi. Ini Umar katakan ini. Kita akan melewati di riwayat Bukhari ya. Enggak usah berdalil dengan riwayatnya Imam Malik. Dalam Muwatta karena terdapat keterputusan dalam sanadnya. Tapi riwayat Imam Bukhari, wahai sekalian manusia, kita akan melewati ayat sajadah. Siapa yang sajad, sujud, maka dia mendapat pahala. Siapa yang tidak, maka tidak berdosa. Artinya, sujud tilawat itu hukumnya apa? Sunnah. Itu saja yang butuh ditekankan. Iya. Tapi di sana kadang kalau kita tidak sujud, mereka anggap salah. Berarti dosa kan begitu. Di situ saja titik kesalahannya. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah, kita di hari Jumat pagi subuh itu sunnah membaca as-sajadah setelah Al-Fatihah di rakaat pertama, Al-Insan setelah Al-Fatihah di rakaat kedua. Sunnah kita sujud. Kalau ditinggalkan sekali-sekali seperti Nabi SAW supaya tidak disangka oleh orang awam bahwa itu adalah wajib, maka itu bagus. Itu bagus. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah punya cerita dalam masalah ini. Iya. Beliau pernah disuruh maju imam di pagi Jumat. Subuh. Dia ganti suratnya tidak sajadah. Tidak sujud. Orang-orang ribut. Namanya tidak sujud. Tidak baca sajadah, tidak sujud. Jadi itu menunjukkan kalau setiap hari setiap Jumat dilakukan. Orang akan menganggap apa? Wajib. Maka kita ganti surat sekali-sekali. Dan tidak sujud sekali-sekali,
Itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Hanya saja tentunya kita kedepankan penjelasan. Kedepankan penjelasan. Karena kadang orang kalau kita tidak jelaskan, tidak tahu. Iya, tidak tahu hukum tentang ini. Bahkan mungkin kita bisa saja tidak tahu hukum tadi itu. Karena ini, ya terus terang kalau saya di Bulughul Maram ini kan kita buku kedua. Ini buku fikih Bulughul Maram. Di majelis kita di Jannatul Firdaus ini saya buku kedua. Sebelumnya kan kita telah tamat fikih Matan Abu Syuja. Artinya dulu kita pendapatnya tidak terlalu uraikan. Di buku ini kita tentunya memasukkan pendapat yang lain karena kita sudah buku kedua fikih. Supaya tidak sama. Cuman tetap kita berusaha meringkas dan sederhanakan, dikhawatirkan ada orang tidak ikuti kita dari majelis buku pertama. Makanya kita kompromikan sedikit ini. Jadi tidak juga meluas sekali, tapi kita sudah menyinggung hal-hal yang lebih daripada pemula. Hal-hal yang lebih daripada pemula. Supaya tidak berulang di pembahasan seperti buku pertama. Nanti juga orang bosan. Nah, apa ini? Sudah pernah itu ku dengar. Akhirnya kan tidak hadir kita kan begitu. Makanya kita berusaha sedikit meluas dan tidak meluas juga dengan meluas sekali. Ya, ini tentunya supaya kita tahu bersama kenapa kita agak meluas sedikit ini dan tidak terlalu meluas sekali, ditakutkan akan menjadi syubhat nanti. Akan menjadi syubhat di sebagian orang yang tidak mampu memahami apa yang dijelaskan. Pokoknya kita akan menyampaikan yang bisa ditampung saja. Kita akan berusaha sesederhana mungkin menyampaikannya di buku ini, ya, dengan alhamdulillah kita terjemahkan dan kita jelaskan fikihnya ini supaya mudah dipahami. Bagaimana kita mudah memahaminya. Itu saja tujuannya. Ini masalah sujud tilawah. Inilah tempat-tempatnya. Inilah tempat-tempatnya dan saya sudah isyaratkan yang disepakati dan yang diperselisihkan. Berikutnya lagi. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'an fa idza marra bis sajada kabbara wa sajadana ma'ah. Ini masalah takbirnya. Ini pembahasan nanti apakah takbir dalam sujud tilawah atau tidak. Kata beliau rawahu Abu Daud bisanadin fihi lin. Iya, ini salah harokat itu ya tengahnya. Fihi lin. Disukun iya-nya. Kata beliau dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membaca Al-Qur'an pada kami. Ya, Nabi selalu membaca Quran pada kami. Maka apabila melewati bacaan ayat sajadah, beliau bertakbir dan sujud, lalu kami sujud bersama beliau. Penukilannya bertakbirnya itu. Riwayat Abu Daud dengan sanad yang lemah. Sumber hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam Abu Daud sebagaimana yang beliau katakan di nomor 1413. Derajatnya dhaif. Al-Hafidz Ibnu Hajar bilang fihilin. Dalamnya terdapat kelemahan. Derajatnya dhaif. Kenapa ada kelemahan? Dalam sanadnya terdapat Abdullah ibnu Umar al-Umari. Bukan Abdullah ibnu Umar yang tadi. Ini rawi. Kebetulan sama namanya. Abdullah ibnu Umar al-Umari. Dia adalah seorang rawi yang dhaif. Dia adalah seorang rawi yang dhaif. Tidak kuat haditsnya. Fikihnya, masalah yang belum ingin singgung di sini, disyariatkan takbir ketika sujud tilawah. Ini pendapat jumhur.
pendapat jumhur. Disyariatkan takbir ketika sujud tilawah. Tapi haditsnya dhaif. Kenapa kita bisa bilang disyariatkan ya sujud tilawah itu takbir? Hadisnya dhaif. Ini kita tidak berdalil dengan hadis yang di buku. Kita tidak berdalil dengan hadis yang di buku. Iya. Kita berdalil dengan apa? Hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Bukhari Muslim, dinukil karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yukabbir fi kulli khafdin wa raf'in. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertakbir setiap naik dan turun di solat. Bertakbir setiap naik dan turun. Takbiratul intiqal. Takbir perpindahan. Dengan dalil ini, mayoritas berpendapat takbir ketika sujud tilawah. Dan di sana ada di antara kalangan para ulama seperti dinukil dari orang Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah dan Syekh Mukbil memilih tidak takbir. Kenapa? Tidak ada dalil. Hadits yang ada di hadapan kita dhaif. Syekh Mukbil dhaifkan, Syekh Al-Albani dhaifkan. Hadits ini. Hadis ini. Terus apa jawaban mereka dari hadits Bukhari Muslim bahwa Nabi takbir setiap naik turun? Itu di solat, bukan tilawah. Itu takbir solat, takbiratul intiqal, bukan tilawah. Cuman mayoritas ulama bantah apa yang dikatakan oleh mereka itu, dan Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh bin Baz memilih pendapat ini. Jadi 4 ulama sekarang ini yang mereka lah yang meninggalkan kita ini, semua sekarang murid-murid dari 4 itu, ini terbagi 2. Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil tidak disyariatkan takbir. Murid-muridnya juga begitu. Murid Syekh Mukbil, murid Syekh Al-Albani tidak takbir kalau sujud tilawah. Tapi Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz takbir. Murid-muridnya juga takbir. Dan itu yang takbir mayoritas. Apa dalilnya? Mereka tidak berdalil dengan hadits ini yang ada di buku. Mereka berdalil dengan Bukhari Muslim bahwa Nabi SAW takbir setiap naik turun. Ya, sujud tilawah termasuk naik turun kan? Kan dia langsung turun, langsung naik. Termasuk naik turun. Iya. Dan dalil ini khusus dalam solat. Adapun kalau kita baca sujud ayat tilawah di luar solat, tidak takbir. Karena tidak ada dalil. Itu tadi itu cuman kita berdalil dengannya dalam solat. Karena hadits naik turun itu, setiap naik turun belum bertakbir, itu di solat. Adapun di luar solat, tentunya semua mereka tidak takbir. Di mayoritas dan selain mayoritas. Di luar solat, kita tidak takbir kalau sujud tilawah. Di dalam solat saja ini, yang diperselisihkan. Di dalam solat. Untuk di dalam solat, maka terbagi 2 para ulama rahimahumullah. Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil, enggak. Tidak ada dalil sahih. Mayoritas termasuk Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh bin Baz sujud. Khusus solat, dalam solat. Karena Nabi setiap naik turun beliau bertakbir. Beliau bertakbir. Tapi takbirnya ini hukumnya sunnah. Takbirnya ini hukumnya adalah apa? Sunnah. Yang berpendapat ada sunnah. Disunnahkan. Artinya kalau ada orang sujud tilawah dalam sholat dia tidak takbir, tidak ada masalah. Tidak perlu kita bilang subhanallah. Atau kita luruskan Allahu Akbar. Tidak. Karena ini menurut mereka hukumnya adalah apa? Sunnah. Kalau dia langsung turun tanpa takbir, tidak masalah. Ya, apalagi kalau orang akan sangka kalau dia mau ruku. Kan kadang kita mau takbir tilawah, orang kira kita apa?
ruku. Maka kalau disangka ruku, langsung saja turun. Bagaimana nanti ditahu oleh orang, khususnya kadang ditanyakan di lantai 2 masjid ini, kadang di bawah sini sujud tilawah, di atas kan tidak tahu karena tidak takbir. Kan kalau dia tidak sujud tidak apa-apa. Kan sujud tilawah hukumnya adalah apa? Sunnah. Kalau dia tidak sujud, dia tidak tahu tidak apa-apa. Tapi kenapa dia sujud? Sunnah kan? Kalau dia sujud, sunnah sujud. Dan sunnah ikut imam. Kan begitu? Kalau dia tahu, imam sujud. Tapi kalau dia tidak tahu, siapa tahu malam mereka pikir, oh mungkin lagi pikir bacaan selanjutnya. Bisa saja dia pikir begitu, akhirnya dia tidak sujud. Secara khusus, bagi orang-orang tidak tahu, tadi itu tempat-tempat sujud. Tapi kalau kita tahu, sekarang, oh lagi baca surat Al-A'raf. Sebentar ayat sekian sujud. Ya kita sudah tahu tempatnya, itu fungsinya nih. Fungsinya nih kita tahu, supaya nanti kalau imam baca surat apa, kita sudah tahu. Oh nanti tidak sujud ini. Sehingga kita ayat sekian, imam berhenti, kita langsung turun. Kita langsung turun. Ini fungsinya nih, kita tahu tempatnya. Kita tahu tempatnya ini. Jadi ini ilmunya bukan hanya sekedar ditahu. Tapi nanti pengamalannya. Apalagi kita di Ramadan, alhamdulillah. Kan baca 30 juz pasti lewati ini. Melewati tempat-tempatnya tadi. Jadi ini adalah disyariatkan takbir ketika sujud tilawah, ini mayoritas. Ini pendapat mayoritas dan dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin di Syarhul Mumti dan juga Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Kemudian fikih kedua, tidak disyariatkan salam setelah sujud tilawah di luar sholat. Tidak ada disyariatkan salam. Sujud tilawah itu cuma sujud saja. Beda kalau sujud sahwi. Sujud sahwi kan ada salamnya. Kalau setelah salam, salam lagi kan setelah sujud sahwi. Setelah sujud sahwi 2 kali. Kalau sujud tilawah itu 1 kali, terus tidak salam. Kita tidak salam. Apakah dalam sholat atau nanti di luar sholat. Tidak disyariatkan salam setelah sujud tilawah di luar sholat. Ya. Sujud disyariatkan dalam sujud tilawah dalam keadaan toharoh. Masya Allah. Jadi sujud tilawah itu disyariatkan ketika kita toharoh. Maksudnya kita sudah dalam keadaan apa? Wudu dan menghadap kiblat. Dan boleh dalam keadaan tidak toharoh dan tidak menghadap kiblat. Ini bedanya antara sujud tilawat juga dengan sujud sahwi. Sujud sahwi harus toharoh. Kalau kita mau sujud setelah salam, ternyata setelah salam langsung batal wudu, tidak boleh kita sujud sahwi. Kalau tilawah, walaupun kita dalam keadaan tidak toharoh, boleh. Kita mendengar orang baca sujud tilawah, dia sujud, boleh langsung kita sujud. Walaupun dalam keadaan apa? Tidak bertoharoh. Dan boleh tidak menghadap kiblat. Boleh tidak menghadap kiblat, langsung sujud saja. Kemudian fikih keempat, bacaan dalam sujud tilawah sama dengan bacaan dalam sujud solat. Kenapa? Karena tidak ada dalil khusus yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan bacaan khususnya. Tidak ada. Ada di sana orang yang membaca ya sajada wajhi lilladzi ya khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya, bacaan dalam sujud tilawah sama dengan bacaan dalam sujud solat. Karena kenapa? Tidak ada. Adapun hadis tadi sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ini hadits dhaif dalam riwayat Imam Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu taala anha, tapi sanadnya terputus. Makanya saya isyaratkan bacaan dalam sujud tilawah sama dengan bacaan dalam sujud solat. Kenapa? Karena tidak ada dalil khusus yang sahih dari Nabi. Saya bilang yang sahih. Ada tapi tidak sahih. Ada tapi tidak sahih. Dalam riwayat Imam Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu taala anha, juga dalam riwayat An-Nasa'i dan Imam Ahmad juga didapatkan, tapi sanadnya terputus.
Sehingga tidak ada sahih. Maka yang kita baca adalah bacaan ketika sujud. Yang kita baca adalah bacaan ketika sujud. Ini 4 fikih. Dan dengan ini kita tamat dari sujud tilawah. Iya, dari sujud tilawah. Hadis berikutnya, ini tentang sujud syukur. Ini sujud terakhir yang dibahas di Bulughul Maram ini. Sujud syukur. Sebenarnya ada 3 hadis, tapi kita di pertemuan akan datang saja insya Allah. Kita masuk di tanya jawab saja, alhamdulillah. Silakan, sebelum adzan kita tanya langsung. Setelah adzan baru kita baca kertas insyaallah. Bismillah. Afwan Ustaz, tentang faedah hadis yang keempat, faedah keempat tadi, hadis terakhir. Bacaan sujud tilawah itu sesuai dengan bacaan sholat. Itu kan dikiaskan kepada sholat. Pernah dengar dari kita bahwasanya sujud tilawah itu tidak ada duduk di antara duduk istirahatnya. Karena juga dari sisi mana Ustaz? Karena kan cuman tilawah. Karena baca. Kan kita sujud karena ada bacaan sajadah. Dan kita masih mau melanjutkan bacaan lagi. Jadi tidak ada duduk istirahat. Bagaimana kalau kita katakan dikiaskan juga dengan sholat? Tidak bisa, karena dalam sholat tidak ada duduk istirahat juga di sebagian tempat. Tidak bisa, karena ini adalah duduk istirahat itu kalau kita sujud 2 kali. Jadi sehingga beda. Kias itu kan syaratnya harus sama. Kalau bacaannya tadi sama karena sama-sama sujud. Kias itu kita berdalil dengannya dengan syarat antara cabang dan asal sama. Sekarang sujud tilawah dan sujud sholat beda kalau dari sisi duduk istirahat. Sujud dalam sholat 2 kali. Sementara sujud dalam sujud tilawah sekali. Sehingga tidak bisa kias. Beda kalau bacaannya tadi. Kalau bacaannya bisa kias. Karena sama-sama sujud. Doa sujud kan tidak membahas 2 kali sujud. Setiap sujud kita dianjurkan membaca doa sujud. Ada lagi? Fadhal. Bismillah. Ustaz, telah sahih dari Ibnu Abbas riwayat Bukhari bahwasanya kami mengetahui selesainya salat Nabi itu dengan mereka bertakbir, dan juga telah sahih dari sahabat bahwasanya Nabi setelah salat memulai zikirnya dengan istighfar. Bagaimana penjamaan antara kedua ini Ustaz, yang untuk menetapkan yang pertama dibaca zikir ba'da salat? Baik, ada 2 pembicaraan dalam masalah ini. Pertama, kita berdalil dengan hadits Ibnu Abbas, riwayat Bukhari Muslim, bahwa setelah salam itu kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dohirnya begitu. Adapun istighfar, datang itu bahwa Nabi beristighfar setelah itu. Setelah itu. Karena yang didengar oleh Ibnu Abbas bertakbir. Setelah itu berarti istighfar. Ada juga yang mengkompromikan. Komprominya adalah belum istighfar dulu. Adapun takbir yang didengar oleh Ibnu Abbas, takbir dalam dzikir itu. Yang subhanallah 33, alhamdulillah 33, takbir 33 atau 34. Kadang Nabi jaharkan sebagiannya. Karena dalam dzikir itu, Nabi menjaharkan sebagian dan mensirkan sebagian. Jadi dari ucapan Ibnu Abbas tadi itu tidak mengharuskan setelah salam. Langsung.
Tidak mengharuskan setelah salam. Itu komprominya. Karena semua hadis sahih. Dua-duanya hadis apa? Sahih. Mayoritas kompromikan. Kompromikan. Yaitu tidak harus takbir Allahu Akbar langsung setelah salam. Yang dimaksud itu adalah takbir dalam dzikir. Cuman Nabi kadang menjaharkan. Nabi kadang menjaharkan. Siapa yang mengamalkan pertama tidak apa-apa. Mengamalkan kedua dikompromikan tidak apa-apa. Kan semua diamalkan. Cuman ada takbir langsung, ada yang istighfar. Baru nanti takbirnya dalam dzikir 33 kali. Potong. Berarti Ustaz, yang mengatakan dikompromikan itu bahwasanya tidak harus pas setelah salam itu takbir langsung, yaitu dimaksudkan situ takbirnya yang didengar oleh Ibnu Abbas adalah zikir yang 33 kali itu, berarti zahirnya di situ dilihat bahwasanya Nabi menjaharkan zikir 33 kalinya itu. Tidak. Bukan begitu. Mayoritas tidak memahami begitu. Mereka memahami jahar sebagian, sir sebagian. Karena dzikir setelah sholat 5 waktu itu tidak dijaharkan seluruhnya oleh Nabi. Tapi sebagian dijaharkan, sebagian disirkan. Itu malah komprominya hadits. Dan di sana ada orang menjaharkan dari awal sampai akhir. Tidak sesuai dengan dalil. Karena Nabi tidak semua beliau jaharkan. Ada juga mensirkan semuanya. Juga tidak sesuai hadits. Yang benarnya adalah disirkan tapi terkadang dijaharkan. Dikompromikan karena ada hadits seakan-akan bertentangan dalam masalah ini. Ada hadits seakan-akan bertentangan dalam masalah ini. Yang benarnya itu pendapat yang paling bagus. Sir sebagian, jahar sebagian. Kadang kita jaharkan, kadang kita sirkan. Tidak selamanya kita jaharkan. Tidak selamanya kita jaharkan. Wallahualam. Betul. Pak Ustadz izin bertanya, bagaimana tata cara sholat sujud tilawah di dalam sholat pada surah Al-Alaq, Ustadz? Kan itu kalau nggak salah ingat di ayat terakhir, ya. Di An-Najm juga ayat terakhir. Caranya adalah ya kita sambung imam ketika naik, sambung dengan surat setelahnya. Sambung dengan surat setelahnya. Atau sambung dengan surat lain. Tidak harus setelahnya. Tidak harus surat setelahnya. Misalnya kita baca Al-Alaq, ya kita baca Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Khususnya bagi orang yang tidak bertakbir. Ini masalahnya kalau dia tidak bertakbir. Kan tidak ditahu kalau dia sudah naik. Kecuali dengan membaca surat setelahnya. Begitu. Jadi dia baca surat setelahnya. Atau surat lain. Dilakukan seperti itu. Wallahualam. Kemudian yang kedua, Ustaz. Bagaimana misalnya kalau ayat sajidahnya itu di pertengahan. Terus sebelum memulai sholat, imam memberitahukan bahwasanya kita akan sujud di ayat sekian. Apakah yang demikian diperbolehkan? Boleh. Itu Umar tadi. Umar tadi dia bilang ke orang itu, kita akan melewati sajadah. Itu belum kasih tahu itu. Tidak apa-apa. Khususnya orang yang tidak tahu. Kita kasih tahu dulu supaya nanti tidak kaget. Jangan sampai kalau tidak tahu itu masalah. Semua orang ruku. Pernah terjadi itu di waktu di Pindrang ya. Syekh datang ke sana, sujud tilawah. Orang-orang ruku. Ini kan masalah. Jadi seharusnya dikasih tahu saja dulu. Dikasih tahu saja bahwa sebentar kita akan membaca surat yang ada sajadahnya dan kita akan sujud. Supaya orang tahu. Jangan sampai nanti pas sujud malah dia ruku. Iya. Imam naik lanjut baca, dia naik dari ruku. Wah. Ini kan masalah nanti. Makanya kalau kita turun di awam atau di kebanyakan yang hadir adalah orang yang belum punya ilmu tentang itu, kita kasih tahu. Kita sampaikan. Supaya tidak menimbulkan
masalah. Ya, karena kita ini harus menyampaikan kepada orang yang bisa dia pahami. Tidak boleh menimbulkan sesuatu yang membuat orang itu menolak, mendustakan Allah dan mendustakan Rasulnya. Kita adzan dulu. Kita lanjut sini, pertanyaan kertas. Ketika mandi junub dan menyentuh kemaluan, apakah selesai mandi harus wudhu lagi ketika mau sholat? Menyentuh kemaluan diperselisihkan, membatalkan wudhu atau tidaknya. Ada yang mengatakan menyentuh kemaluan membatalkan wudhu. Di antara para ulama ada yang berpendapat seperti itu. Karena ada hadits sahih dari Nabi, man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kelaminnya maka hendaklah dia berwudu. Berarti kan menyentuh batal. Karena Nabi bilang hendaklah berwudu. Di antara para ulama juga ada yang berpendapat bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Karena Nabi SAW pernah ditanya juga sahih tentang seorang yang menyentuh kelaminnya, menyentuh kemaluannya. Apakah dia wudu? Jadi pertanyaan dia adalah alaihil wudu, apakah wajib baginya berwudu? Kata Nabi, la, innama huwa bad'atun mink. Tidak, itu hanya bagian anggota badanmu. Makanya menyentuh kelamin berdasarkan hadits ini tidak membatalkan wudu. Ini dua hadits kelihatan bertentangan. Satu wudu, satu tidak. Ibnu Taimiyah dan selainnya mengkompromikan. Menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Tapi disunahkan berwudu. Itu kompromi. Tidak membatalkan. Tapi siapa yang menyentuhnya, sunnah dia berwudu. Itu yang paling dekat. Itu yang paling dekat mengamalkan dua hadits tadi. Apakah boleh menghadiahkan puasa kepada tante kita? Karena selama kecil tante yang merawat, tapi beliau sudah rahimahullah, sudah meninggal. Kalau utang, dia punya utang puasa, boleh kita gantikan untuknya. Tapi kalau maksudnya hadiah, maksudnya kita hadiahkan pahala, tidak. Karena haditsnya khusus yang berutang. Hadiah pahala tidak. Iya, orang yang boleh dihadiahkan untuknya itu dari amalan kita adalah sedekah. Bukan puasa. Sedekah saja. Karena sepakat Imam 4, sedekah atas nama mayat sampai ke mayatnya. Tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat. Akan sampainya bersedekah atas nama mayat. Iya. Ketika kita melihat, pertanyaan berikutnya, ketika kita melihat non-muslim, contoh dia memiliki fisik yang bagus dan memiliki barang yang mewah, apakah boleh kita mengucapkan Masya Allah? Boleh. Kan kita mengucapkan itu karena takjub, terus untuk mencegah hasad. Supaya tidak penyakit ain. Karena ucapkan Masya Allah itu bukan hanya melihat orang muslim saja. Orang muslimah saja, tidak. Melihat mobil, melihat rumah. Ketika kita takjub melihatnya, disunahkan kita mengucapkan Masya Allah. Iya. Supaya tidak muncul namanya hasad. Karena kalau hasad muncul lagi namanya penyakit ain. Penyakit yang disebabkan oleh mata. Iya. Dan itu tentunya disyariatkan, jangankan ke orang, benda disyariatkan juga. Kalau kita melihatnya. Apakah boleh kita menjamak sholat? Menjamak sholat dengan udzur pekerjaan di hutan atau di kebun. Karena jauhnya jarak tempat istirahat dengan air. Boleh. Kalau tidak safar ke sana, boleh jamak sempurna. Duhur 4, asar 4. Iya, dibolehkan. Tanpa udzur sekali-sekali.
Dibolehkan tanpa udzur sekali-sekali. Bagaimana hukumnya sujud di atas khimar yang menutup sementara, yang khimar atau mukena, yang sementara kita kenakan dalam sholat. Di mana ketika kita sujud, kita julurkan khimar mukenanya. Dan apakah boleh sholat dalam keadaan mengenakan kaos tangan? Kalau mengenakan kaos tangan boleh. Tidak ada masalah. Kemudian sini menjulurkan ini dibolehkan. Walaupun di sana ada yang memakruhkan. Tapi yang benarnya dibolehkan. Ya dulu para sahabat pernah sujud seperti dinukil oleh Anas. Karena cuacanya panas, mereka meletakkan sorbannya. Yang sorban yang dia pakai ini, dia ulurkan ke tempat sujudnya. Dibolehkan tanpa makruh. Dibolehkan tanpa makruh. Wallahualam. Apa hukumnya menunda-nunda sholat karena mengantuk? Kalau mengantuk tidur dulu. Tidur dulu. Baru sholat. Iya, jangan sampai nanti kita sholat paksakan, kita tidak tahu apa yang kita baca. Kita meminta ampun, ternyata meminta kebinasaan. Iya. Itu tentunya kalau ngantuk tidur dulu. Ngantuk tidur dulu. Kalau dikhawatirkan keluar waktu, sholat dulu. Kita melakukan sebab-sebab yang membuat tidak ngantuk. Yang membuat tidak ngantuk. Apa hukum mengikis rambut bagi wanita? Dan mengikis yang seperti apa yang dimaksud? Mengikis rambut? Gimana itu? Saya juga tidak tahu ini. Apa itu mengikis rambut? Gimana itu? Bagi wanita? Menipiskan. Di sini misalnya. Kira laki-laki itu Pak. Kalau perempuan atau gimana kayak ini? Saya enggak paham kalau ini. Mengikis rambut. Nah, gimana itu? Nggak ada yang tahu ya? Nanti coba ditanya lagi ini. Apakah sholawat atas Nabi untuk dibaca saat dzikir pagi dan sore? Tidak ada ya? Tidak ada sholawat di dzikir pagi petang. Tidak ada sholawat di dzikir pagi petang. Kita dianjurkan sholawat di setiap saat secara khusus di hari Jumat. Ada anjuran khusus. Dari kapan waktu sholat sunnah qobla duhur dan batasnya? Sholat qobla duhur berarti zawal. Saat matahari tergelincir. Batasnya bagi yang sholat berjamaah, qomat. Batasnya bagi orang yang sholat berjamaah, qomat. Bagi perempuan tentunya batasnya sampai dia sholat duhur. Sampai dia sholat duhur. Kenapa ada 2 surat dari akhwat? Tadi? Oh ini datang lagi. Ini kalau tadi pertanyaan akhwat. Kalau ini pertanyaan akhwat penting. Masya Allah. Ada apa ini? Kita buka dulu. Penting. Siapa tahu darurat. Ustadz. Bagaimana jika seorang imam, sesuai tebakan ini ya, akan muncul pertanyaan pekan ini nih ya, karena pekan lalu kita bermasalah. Tapi lama sekali kita tahan ini. Maunya kita tanya di majelis hari berikutnya. Jauh sekali sampai hari ini ditunda. Ya toh, ini kan terjadi hari Senin lalu. Toh? Senin lalu mati. Toh, suara. Tapi ini pertanyaannya Senin ke Senin. Maunya Selasa itu ajukan nih. Supaya aman, cepat selesai.
Ini diakhirkan. Kan tidak boleh mengakhirkan masalah saat dibutuhkan. Iya. Tapi kita lihat saja ini. Bagaimana jika seorang imam sholat isya tidak terdengar di lantai 3? Lalu pada rakaat kedua saat keadaan tersebut ada ummahat yang jadi imam. Tapi suaranya kecil. Selang beberapa menit ada lagi imam, ummahat lain yang mengucapkan takbir. Lalu muncul lagi imam ketiga. Wah, terjadi kacau betul di atas kemarin ya. Imam ketiga yang mengucapkan takbir di shaf kedua. Saya berlepas dari kedua imam tersebut. Karena imam yang ketiga juga mengimami anak-anaknya. Aduh. Mohon penjelasannya Ustaz yang benarnya. Baik. Ini masalah ya. Karena sebenarnya itu yang pertama ini ya, bagi pengurus masjid. Kalau mati begitu, langsung makin maju. Hidupkan, perbaiki. Dan tidak apa-apa lanjut sholat tanpa dibatalkan. Ini maslahat. Ini maslahat. Orang di dalam sholat itu, di hadits Bukhari Muslim, uktulul aswadain. Pistolah, bunuh ular, kelejengking dalam sholat. Lanjut sholat. Jadi bergulap dengan ulat, lanjut lagi. Kalau terbunuh ulatnya, kalau kita terbunuh ya tidak bisa kan. Iya. Kan boleh lanjut. Jadi sebenarnya itu kalau ada kejadian begitu, pengurus masjid yang bertugas terhadap tahun ini, dia yang pergi langsung perbaiki. Kalau mati baterainya, dia langsung pergi. Gantikan di imam. Tidak ada masalah. Seharusnya begitu. Tapi mungkin karena tidak tahu. Tapi saya sebenarnya sudah kasih tahu itu. Tapi mungkin kemarin Pak Irwan tidak ada. Karena saya sudah kasih tahu dulu. Tidak apa-apa kita pergi perbaiki itu. Ganti baterainya. Kalau memang di atas masalahnya, ke atas. Kan ini untuk maslahat umum. Tidak apa-apa kita berkorban untuk orang banyak. Tidak masalah. Seharusnya itu dulu yang perlu dilakukan. Jadi, apalagi mungkin kalau tidak ada yang bergerak, harusnya depan ini. Pergi saja, kan di sini 2, itu 1. Dah, yang ada juga 1 di sini. Kalau memang di kantongnya Syekh tidak bisa pergi diambilkan, iya kan? Yang lain saja. Dikasih ke Syekh, tidak apa-apa. Itu yang dilakukan pertama dulu ini. Kita tidak urus dulu akhwat dengan 3 imam tadi ini. Iya. Kita urus dulu ini, kita ini di bawah. Seharusnya itu yang dilakukan. Itu yang harus kita lakukan. Iya. Itu dimaafkan lil hajah au lid darurah. Dimaafkan karena dibutuhkan. Atau karena darurat. Karena darurat. Itu dimaafkan. Itu harus dilakukan itu. Maslahat orang banyak. Maslahat orang banyak. Tapi ini karena sudah terjadi, ini kita bisa perbaiki masa depan saja. Ada pun yang sudah terjadi itu sudah takdir. Nah, sudah takdir. Terus masalah di atas itu. Seharusnya kalau terputus di bawah, memang dia boleh melakukan salah satu dari 2. Pertama, langsung masing-masing semua putus. Dari bawah. Dia sama dengan orang yang masbuk. Yang sudah putus dari imam, dia lanjut sendiri. Jadi boleh dia lanjut sendiri. Masing-masing. Masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh. Mereka mengangkat imam di tengah mereka. Boleh. Karena kalau imam satu batal, boleh mengambil imam pengganti. Boleh dilakukan. Cuman ini di akhwat ini salahnya adalah mengangkat 3 imam dalam satu masjid. Tidak boleh, hanya boleh ada 1 pemimpin. Tidak boleh ada 2 pemimpin dalam satu masjid sekali yang bersamaan. Tidak diperbolehkan. Iya, hanya 1 saja yang diangkat. Hanya 1 saja yang diangkat. Kalau memang kecil suaranya, boleh mengangkat penyambung suara.
Jadi kalau yang kecil suaranya, boleh. Yang besar suaranya melanjutkan suaranya itu imam. Dia bilang Allahu Akbar, dia bilang Allahu Akbar. Boleh. Jadi bukan menjadi imam lagi. Tapi menjadi apa? Penyambung suara imam. Itu dibolehkan. Jadi kesalahan ini kemarin sebenarnya bukan lanjut sendiri atau bukan lanjut pakai imam itu. Bukan. Salahnya adalah sampai ada 3 imam. Sampai ada 3 imam. Ini saja. Ya, jadi nanti ke depannya kalau memang itu terjadi dan tidak ada lagi yang menyalakan mic-nya, seharusnya ada ya, seharusnya ada. Ya. Maka nanti seperti itu. Boleh kita batalkan pengikutan kita dengan imam, kita lanjut sempurnakan masing-masing. Boleh mengangkat satu imam di saf paling depan. Di saf paling depan dan tidak perlu maju karena imam perempuan itu berada di tengah saf pertama. Tidak maju ke depan. Itu yang dilakukan nanti ke depan, wallahu alam. Alhamdulillah. Ustaz, kalau tidur di meja kantor saat sedang mendengar ceramah di laptop, apakah batal wudhunya? Apakah, oh ini yang pertama ya, tergantung tidur lelap atau tidur tidak terlalu lelap. Tidur artinya kita kadang dengar itu ceramah. Tidur apa kita bilang itu? Tidur ayam. Tidur ayam, kita juga tidak tahu tidur ayam itu bagaimana ya. Iya, tidur ayam, tidur sambil duduk. Tidur ayam maksudnya tidur sambil duduk. Iya, tidak apa-apa. Itu tidak batal wudhu. Tidak batal wudhu. Disebut oleh para ulama dengan tidur ringan. Tidur ringan. Iya, tidak membatalkan wudhu. Apakah motor, pertanyaan berikutnya, apakah motor yang masih dalam masa cicilan harus dikeluarkan zakatnya? Wah, ini motor kita beli untuk apa? Untuk pakai atau investasi? Tabung uang. Itu dulu kan? Kalau motor ini kita pakai, maka tidak ada zakat pada barang yang kita pakai. Mobil yang kita pakai, rumah yang kita pakai, tidak ada zakat. Yang zakat itu adalah yang kita beli untuk investasi saja. Tidak kita mau pakai. Beli rumah untuk invest saja, tabung pakai rumah. Beli tanah untuk invest saja, tabungnya di tanah. Nah, ini ada zakatnya. Adapun tanah kita beli untuk kita pakai, berkebun, tidak ada zakatnya. Kita pakai untuk bersawah, tidak ada zakatnya. Zakatnya hasilnya. Zakatnya nanti pada hasilnya. Wallahu a'lam. Ustaz, semalam saya telat tidur. Wah, kita biar apa-apa saya ya. Biar telat tidur saya jangan ditanya ya. Ustaz, tapi kita lihat siapa tahu-tahu. Ustaz, semalam saya telat tidur jam 2 malam. Saya langsung sholat tahajud. Takutnya tidak bangun pas jam 3 sampai jam 4 malam. Bagaimana hukumnya Ustaz? Boleh. Cuman tidak dinamakan sholat tahajud. Ini sholat malam. Sholat malam. Sholat malam itu dari setelah sholat isya sampai sholat subuh. Itu disebut sholat malam. Kalau kita lakukan dengan istirahat-istirahat, tarawih namanya. Walaupun bukan Ramadan. Jangan sampai kita Ramadan baru saya sholat tarawih dulu. Di luar Ramadan juga sholat tarawih namanya. Kalau kita lakukan dua istirahat. Dua istirahat. Namanya tarawih. Dinamakan tarawih karena ada istirahatnya. Namanya tahajud. Kalau kita meninggalkan hujud, meninggalkan tidur. Yaitu dari tidur baru bangun. Kemudian sholat tahajud. Karena sholat setelah tidur. Kalau ini belum tidur, bukan namanya tahajud. Tapi tetap dinamakan sholat
malam. Seperti juga sholat witir. Sholat witir itu juga sholat malam. Kalau kita bangun hanya sholat witir, sholat malam juga. Tahajud juga. Karena sudah tidur. Tapi kalau karena kita lakukan dengan ganjil, namanya lah witir. Jadi ini masalah penamaan bukan menunjukkan dia sholat yang lain. Bukan. Ini penamaan dilihat dari pelaksanaan atau sebabnya. Penamaan itu dilihat dari pelaksanaan atau sebabnya. Ustadz, kalau ada masjid tidak merapatkan shaf pada saat pas sholat jamaah, lebih baik jangan ke masjid itu atau sholat sendiri saja di rumah ke masjid. Karena laki-laki ini ya yang bertanya, laki-laki. Kertasnya di perempuan tapi ya. Laki-laki, kita anggap laki-laki. Karena kalau perempuan sunnah sholatnya di masjid, tidak wajib. Lebih utama dia di rumah kalau perempuan. Lebih utama di rumah, tapi kalau dia mau ke masjid tidak boleh dilarang. Nah, bagi laki-laki wajib ke masjid. Nah, tentunya wajib dia ke masjid walaupun di masjid tidak merapatkan shaf. Karena merapatkan shaf sunnah. Artinya tidak dilakukan yang sunnah, tidak membatalkan yang wajib. Tidak membatalkan yang wajib. Wallahualam. Ustadz, terlanjur berzina, bagaimana? Tobat ya. Iya kan? Mau apa masa mau diulangi? Tobat. Wajib bertobat. Apa yang dilakukan supaya Allah ampuni? Pertama tobat. Yang kedua, saya pernah baca athar dari Ibn Abbas. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari di kitab Adabul Mufrad. Seorang di masa Ibn Abbas, kejadian. Dia lamar seorang perempuan. Ditolak. Waktu dia ditolak, santai saja, masih santai-santai. Tapi ada seorang lamar, dia terima. Dia bunuhlah itu perempuan. Yang menolak, yang ditolak. Supaya sama-sama rugi. Tahu? Jadi dia marah ini, kenapa ada yang melamar dia terima, saya lamar pertama dia tolak. Akhirnya dia bunuh itu perempuan. Dia datang kepada Ibn Abbas. Gimana ini? Apakah ada tobat? Tidak. Ini dia bunuh, ini bukan lagi zina, bunuh. Ibn Abbas bilang, tobat. Cuman Ibn Abbas sebelum itu berkata, kamu punya ibu. Kamu punya ibu. Dia bilang, tidak, sudah meninggal. Punya bibi? Iya. Dia bilang, berbuat baik padanya. Ibn Abbas ditanya oleh muridnya, kenapa kamu tanya punya ibu? Ini masalah orang bunuh perempuan. Nah, tidak jauh dari ini yang ditanya oleh penanya. Di samping tobat. Ibn Abbas bilang, karena saya tidak tahu ada amalan yang paling mendekatkan seorang kepada Allah daripada ketaatan kepada ibunya. Berbuat baik kepada ibunya. Itu diantara amalan yang bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Karena juga Nabi SAW bersabda, apa itu? Hadisnya dari Ibnu Mas'ud. Apa sambungannya itu? Wa khaliqin nas ittaqillah itu makun. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Setelah itu apa itu hadis sambungannya? Ahsanta wa'at bi'is sayyatal hasanah tamhuha. Ikutkan perbuatan dosa itu dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya. Artinya di samping kita bertobat, kita banyak melakukan kebaikan. Dan tidak ada yang menghalangi kita dari tobat. Ini berzina. Ada orang sebelum kita membunuh 100 orang, diterima tobatnya. Diambil oleh malaikat rahmat. Wallahualam. Satu lagi karena 1 menit lagi ya, jam 8.
Kita lihat satu ini. Mana lagi satu? Ustadz, bagaimana hukumnya? Om saya selalu meminjam uang ke saya saat butuh. Tapi setiap dia mengembalikannya, selalu dia lebihkan 50.000. Apakah itu riba? Tetapi akadnya tidak ada kata-kata untuk dilebihkan. Saya hanya mau membantu. Tapi omku suka berikan lebih. Ya kalau tidak ada akad, enggak apa-apa. Bukan riba. Bukan riba. Cuman kalau ini sudah menjadi kebiasaannya, kasih tahu. Kalau pinjam lagi, kembalikan saja segitu. Atau enggak usah kembalikan. Iya enggak? Kasih tahu saja. Kalau sudah kebiasaannya begitu, selalu dia kasih lebih. Maka kasih tahu saja. Enggak boleh saya kasih pinjam. Tapi dengan syarat jangan kasih lebih. Iya, jangan dikasih lebih. Kasih tahu begitu. Jangan sampai itu dia kasih lebih karena meminjam. Karena meminjam. Walaupun tanpa akad dibolehkan. Tanpa akad, tanpa apapun. Tidak ada kode-kode. Nah, dikembalikan lebih boleh. Dikembalikan lebih boleh. Iya, kurang yang tidak boleh. Dolim. Kurang tidak boleh. Lebih boleh. Tapi syaratnya tanpa akad. Kapan ada akad riba? Kapan ada akad maka itu jadinya riba. Wallahualam. Kita cukupkan. Mohon maaf masih banyak pertanyaan belum dijawab. Tapi sudah masuk jam 8. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.